Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang, bersyukur, memuji, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bersyukur buat hari baru yang Tuhan jadikan lagi. Untuk kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menikmati penyertaan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan di sepanjang hari yang baru. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan kami bersyukur kami boleh menikmati kasih setia-Mu yang tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Sebab Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah dan ditinggi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali kita katakan, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Ku sembahkan Allah Maha Tinggi, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali berkata, saat pagi hari kami datang kepada Tuhan. Saat pagi hari ku datang
Engkau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku, sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam pimpinanmu Tuhan, ku serahkan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa ragu dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan namamu, memuliakanmu. Kami sembah, kami puji, ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Terpujilah, 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 terpujilah. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang ajaib, Engkau yang dahsyat, Engkau yang hebat. Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Sebab Kau satu-satunya Allah yang ajaib, tiada yang lain.
seperti-Mu, kami menyembah. Kami memuji, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Tiada yang sukar bagi-Mu. Semua mungkin bagi-Mu, Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu, sebab Kau berkuasa di bumi, di surga, selamanya. Sebab itu kami hanya berharap dan percaya kepada-Mu. Engkau satu-satunya penolong yang setia bagi kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kau tak pernah ingkar janji. Janji-Mu ya dan amin bagi kami, Tuhan. Engkau sanggup, Engkau mampu, Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain selain Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Engkau setia, Engkau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap sama, Kau tetap setia. Kami bersyukur punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Immanuel yang menyertai kami. Kau yang melindungi kami. Kau yang menjagai hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami memuji. Kami menyembah. Ebenezer, Ebenezer. Sampai sejauh ini Engkau yang menolong kami.
dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau, kami mau berharap hanya pada-Mu. Karena pengharapan di dalam-Mu tak pernah mengecewakan kami. Sebab pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Sebab nama-Mu yang berkuasa, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Semua lutut bertelut menyembah-Mu. Sebab Engkau satu-satunya Allah, tiada yang lain. Engkau satu-satunya Tuhan, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Selamanya. Selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyembah. Kami menyembah. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Tuhan. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu.
Yesus Tuhan, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami menyembah. Sebab daripada mula datangnya pertolongan kami Tuhan. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan-Mu. Kami mau berharap dan percaya hanya kepada-Mu. Sebab Kau setia, Kau tak pernah mengecewakan. Kau tepati semua janji-janji-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami menyembah. Meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Engkau. Haleluya. Sebab tuh hati kami tetap tinggal tenang teduh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hati kami tenang di dekat-Mu. Sebab pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu hati kami tenang, percaya pada-Mu, berharap pada-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat bagi kami. Sebab itu hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah membimbing hatiku. Sahabatku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, amin. Allah jawaban hidupku, ya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, ya. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Biarlah mata kami terus tertuju penuh harap kepada-Mu, dan biarlah hati kami terus tenang teduh, sebab kami percaya kepada-Mu. Sebab Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia, Engkau tetap sama, Tuhan. Kami mau terus berpegang teguh pada janji firman, sebab firman-Mu ya dan amin bagi kami. Suatu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Johan. Ya, pagi Bapak Ibu. Hari ini kita di Ezra 4. Dibacakan dulu ya. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Yerubabel
serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, bukanlah urusan kita bersama, sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami. Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasveros, pada pemulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artasasta ditulislah surat oleh Bislam, Mitredat, dan Tabel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Artasasta, Raja negeri Persia. Naskah itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahan dalam bahasa Aram. Rehum, Bupati, dan Simsai bin Panitra telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum, Bupati, dan Simsai Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain pada hakim dan penggawa dan pegawai-pegawai orang Persia, orang-orang dari Ahek dan dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam. Dan bangsa-bangsa lain oleh Anaspar yang agung dan mulia itu dipindahkan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat Sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba Tuanku, orang-orang di daerah seberang barat Sungai Efrat. Maka Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari Tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang-orang tidak lagi membayar pajak, upeti, dan bea sehingga akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celah, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang Tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, Tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi Tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah seberang barat Sungai Efrat. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum, Bupati, dan Sinsai Panitra, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang Sungai Efrat. Salam, maka sekarang surat kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhakakan
mendurhaka, dan memberontak. Lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak upeti dan bea. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik supaya jangan kamu berbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar. Maka setelah salinan surat raja atas sasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitra serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Yang saya dapatkan dari di Ezra 4 ini, bahwa hidup kita sebagai umat Tuhan ini tidak lepas dari pergumulan, masalah, dan perjuangan. Karena di sini judulnya aja, pembangunan Bait Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika mau membangun Bait Allah, kan ada aja perlawanan dalam hidup kita, dan ada aja yang mau melemahkan iman kita, mau melemahkan semangat kita, mau melemahkan apa yang kita bangun. Seperti yang di ayat 4 kan, maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Jadi yang saya dapat di sini, sebagai umat Tuhan, apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, meskipun kadang-kadang persoalan kita mungkin belum selesai, pergumulan kita mungkin belum selesai, tapi bersemangatlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan finishing well bagi kita. Karena dalam hidup ini kita tetap berjuang. Ada kan lagu mengatakan bahwa Tuhan tidak memberikan langit selalu biru. Pasti ada angin, pasti ada badai. Yang saya dapat di Ezra 4 ini ya, mungkin banyak orang yang bisa melemahkan kita. Mungkin itu keadaan, mungkin itu keluarga terdekat lagi, mungkin kadang-kadang itu bisa melemahkan kita. Tapi percayalah, firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan kita adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Maka bersemangatlah dan terus melakukan yang terbaik sesuai dengan firman Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Maka kita pasti akan dituntun pada damai sejahtera, sukacita. Dan juga di sini yang saya dapatkan sih, hidup dalam kebenaran pun kadang-kadang ada aja yang mau menghambat atau menggoda kita gitu. Nah, ada di sini kan ditulis bahwa ada sogok menyogok di sini, ada apa namanya, ada aja intinya yang kadang mengganggu iman kita, mengganggu damai sejahtera kita. Tapi tetaplah percaya bahwa jika kita, ada orang dunia sering ngomong kalau kita ada niat baik, pasti akan terjadi yang baik. Kalau kita ada niat yang tidak baik, pasti juga agak hasilnya tidak baik. Jadi yang saya dapatkan, teruslah berjuang meskipun di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah hambatan, tetaplah percaya, tetaplah beriman meskipun keadaan masih belum memungkinkan untuk kita, tetaplah semangat dan bersyukur selalu, karena apapun yang kita lakukan, mungkin aja
membuat orang yang ada yang tidak suka atau apapun itu, tapi semangatlah bahwa Tuhan menyertai hidup kita dan setiap perbuatan baik itu akan menghasilkan hasil yang baik. Itu aja Pak yang saya dapat Pak. Itu aja Pak yang saya dapat. Oke, terima kasih untuk Ko Johan. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup di dalam dunia ini tentu tidak semulus seperti apa yang kita harapkan dan kita inginkan. Seperti apa yang tadi Ko Johan sampaikan, selalu saja akan ada pergumulan, persoalan, permasalahan. Seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel yang pulang dari Babel. Bahkan ketika mereka mempunyai niat baik, akan selalu saja ada orang yang tidak senang. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, belum tentu semua orang akan mendukung. Bahkan kalau kita baca kisahnya, bahkan ada orang yang sengaja menyogok, menyuap pemerintahan yang ada pada waktu itu untuk mengeluarkan surat larangan untuk bangsa Israel membangun kembali bait suci dengan berbagai macam fitnah yang dilontarkan oleh mereka. Nah, tentu hal-hal seperti ini juga sering kita alami dalam hidup ini. Terkadang ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik, bahkan kita ingin melakukan perbuatan bakti kepada Tuhan, akan ada saja selalu oknum-oknum yang berusaha untuk menghalangi, bahkan menjegal apa yang kita kerjakan. Nah, tetapi pembelajarannya apa yang dapat kita pelajari. Nah, tentu seperti yang Ko Johannes sampaikan ya, kita tetap semangat. Semangat dalam artian kita tetap mau mengerjakan, tetapi tentu kita tidak responsif, kita tidak langsung melawan secara frontal. Kalau kita baca kisah ini, akhirnya ya pembangunan itu harus terhenti sementara. Nah, besok baru kita akan baca lagi di fase berikutnya. Akhirnya bangsa Israel kembali membangun setelah tahun kedua pemerintahan Darius. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada persoalan, permasalahan yang sepertinya ingin menghalangi apa yang kita lakukan, sekalipun kita tahu apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita lakukan itu baik, maka pembelajarannya adalah belajarlah menguasai diri, belajarlah untuk menahan diri, untuk tidak segera melawan. Nah, kalau yang dengar khotbah minggu lalu, bahasa Pak Ahyo katakan kaget dulu, sabar, tenang, jangan responsif, jangan langsung melawan secara frontal. Walaupun sekali lagi kita benar, ini masalahnya bukan kita sekedar merasa benar. Memang kita benar, kita tahu kita benar. Tapi kalaupun ada orang-orang yang berusaha menjegal, menghalangi kita, jangan responsif, jangan langsung melawan, tapi tenang, karena firman Tuhan juga mengajar kita menantikan Tuhan dengan diam, menantikan pertolongan adalah baik, menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Kitab Yeremia mengajarkan kita seperti itu. Artinya bukan berarti kita terus patah semangat, bukan berarti terus kita ya sudahlah, bukan. Terus bukan putus asa. Kadang kan sering ada ungkapan-ungkapan putus asa gini, susah kali hidup ini, mau buat baik pun dihalangi. Nah sudahlah, sekalian aku buat jahat. Nah itu namanya respon salah Bapak Ibu. Nah sementara kan kita diajar untuk terus memiliki respon yang benar. Dan saya percaya kita akan mempunyai respon yang benar kalau hidup kita, hati kita itu dipenuhi dengan firman. Karena sekali lagi, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Bahkan ketika kita ingin melakukan hal-hal yang baik, selalu saja ada orang yang bisa salah mengerti tentang kita, berusaha menghalangi dan menjegal kita. Tapi apa yang kita belajar dari kisah ini, mari belajar terkadang ada waktunya kita harus berdiam diri, menantikan pertolongan Tuhan. Berdiam diri,
menunggu waktu yang tepat dari Tuhan. Nah, jadi tekanan, pergumulan, permasalahan, sebenarnya firman Tuhan katakan segala sesuatu itu Tuhan izinkan kita alami, sebenarnya untuk membentuk kita lagi. Bagaimana kita tetap bisa berespon benar ketika keadaan tidak baik, tidak benar. Bagaimana kita diajar untuk menguasai diri kita, tetap tenang, sehingga seperti 1 Petrus katakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Karena ketika kita tenang, kita bisa berdoa, kita bisa mendapatkan arahan Tuhan yang lebih jelas lagi. Langkah apa yang akan kita ambil selanjutnya. Jadi pembelajaran ya selain seperti apa yang Coach Johan tadi sampaikan, tetap semangat. Tetap semangat itu bukan berarti ngawur, pokoknya maju tak gentar, bukan seperti itu. Tapi ada kalanya ketika pergumulan datang, tekanan datang, halangan datang, ada waktunya untuk kita berdiam diri menantikan Tuhan, menguasai diri, nggak usah ngelawan, tetap tenang, dan nantikan Tuhan. Karena tentu kalau itu adalah sesuatu yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Walaupun tentu saya tahu setiap kita manusia ini makhluk pemikir. Ketika ada tantangan, ada halangan, otomatis otak kita akan berpikir. Itu otomatis. Ada banyak hal yang kita ingin langsung kerjakan, apalagi untuk orang-orang dominan, untuk orang-orang intim. Begitu ada halangan, tantangan, saat langsung berbagai macam cara mau segera dilakukan. Tapi pagi hari ini pembelajarannya adalah terus kuasai diri, tenang, berdoa, nantikan Tuhan. Kalau bahasa khotbah yang minggu kemarin, kaget dulu, tenang dulu, sabar. Jangan gerasa gerusu. Jangan segera ambil tindakan, apalagi kalau itu hanya menuruti keinginan daging. Karena kan dalam kondisi seperti itu, daging kita bisa terpancing, Bapak Ibu. Karena kita pikir kita benar. Dan memang kita benar. Ini dalam konteksnya memang yang kita lakukan itu benar. Bukan hanya sekedar merasa benar. Nah, ketika dihalangi terkadang kita rasanya pengen, Nah, tapi ya hari ini kita belajar, terkadang ada waktu di mana kita harus rest, berdiam diri, menantikan Tuhan. Ya bisa panjang, bisa pendek. Kalau kita baca kisah ini, sampai tahun kedua. Tahun kedua itu artinya bukan 2 tahun Bapak Ibu. Kan ini pemerintahan Raja Artasasta. Nah kita nggak tahu waktu surat ini dikeluarkan, dan kemudian berapa lama lagi Raja Artasasta itu memerintah, baru kemudian diganti Raja Darius, dan tahun kedua pemerintahan Raja Darius. Jadi bukan cuma sekedar 2 tahun terhenti pekerjaan ini. Nggak jelas berapa lama. Kalau mau ya mungkin nanti kita searching di Google. Sejak surat itu keluar sampai Raja Artasasta itu turun jadi raja diganti Darius berapa tahun kita nggak tahu. Tapi pembelajarannya adalah sekali lagi sekalipun yang kita lakukan itu baik dan benar, tapi kita ketika dihalangi ya sudah, berdiam diri, nantikan Tuhan. Terlihat terkadang sepertinya lambat, iya. Terkadang ada situasi diizinkan untuk kita lambat. Daripada kita buru-buru ngikutin keinginan kita, emosi kita, toh ujungnya juga nggak baik. Tapi percayalah pimpinan Tuhan itu nggak pernah salah dalam hidup kita. Ini pembelajaran yang bisa kita belajar selain dari apa yang tadi Coach Johan sudah sampaikan. Oke, saya serahkan kembali kepada Hengki, atau kalau mungkin ada yang mau penambahkan, silakan. Ya, kalau tidak ada, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Ali, nanti ditutup sama Ko Johan. Oke, selamat pagi semua. Mari kita sama-sama masuk dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kami sama-sama berdoa, datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sekali lagi yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini.
Ajar kami Tuhan dalam segala keadaan kami, untuk kami datang kepada Engkau Tuhan, untuk kami meminta hikmat-Mu, apa yang harus kami lakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu Tuhan menjadi standar hidup kami Bapa, menjadi contoh Tuhan, menjadi panutan dalam hidup kami Bapa, menjadi langkah-langkah, menjadi teladan-teladan kami untuk apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami Bapa sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih biarlah Tuhan firman-Mu menjadi patokan kami Bapa, menjadi standar kami Tuhan untuk kami melangkah Bapa dalam kehidupan kami sehari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Ko Johan Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia pegang, Tuhan buat dia berhasil Tuhan. Istri anak-anaknya Tuhan berkati Bapa. Pakai dia semakin luar biasa lagi Bapa. Beri dia hikmat Tuhan dalam setiap dia menyampaikan firman-Mu Bapa. Hamba percaya Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan terus kapasitas dia Bapa. Tuhan tambah-tambahkan dia terus hikmat Bapa untuk dia menyampaikan firman-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Mbak juga berdoa Tuhan buat setiap kami Tuhan yang hadir Koram Bio, baik yang tidak hadir pagi hari ini Bapak. Kami yang sedang liburan Tuhan, apapun posisi hati kami saat ini Bapak, apapun kondisi hati kami saat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus, kami memperoleh kekuatan yang daripada Engkau Bapak. Apapun usaha dan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, hamba percaya Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu senantiasa menyertai kami Bapak. Terima kasih Tuhan karena kami mengawali hidup kami Tuhan, melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya, dikala kami memulai bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ada kekuatan, ada penyertaan. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat kami berhasil Bapa. Kalaupun Tuhan kegagalan ada dalam kehidupan kami, kami percaya ada kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, menyertai kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat orang-orang yang setia Tuhan yang hadir hari ini Bapak. Tuhan beri kekuatan, beri hikmat. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan menyertai kami senantiasa Bapak. Buat teman-teman kami yang liburan, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, mara musibah, dari tangan-tangan orang jahil Engkau jauhkan Bapak. Mereka menikmati liburan mereka dan mereka boleh pulang bersama-sama dengan kami di minggu besok atau kapanpun untuk berkoram Dio bersama-sama dengan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Mbak juga berdoa Tuhan buat Pak Siregar yang ulang tahun hari ini. Tuhan berkati. Biarlah di usianya yang keberapa Tuhan kami berdoa kekuatan kesehatan yang daripada Engkau menyertai dia Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lindungi dia, jagai dia. Biar nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia buat Tuhan buat berhasil Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan buat bangsa kami di mana Tuhan percayakan kami untuk kami tinggal Bapak. Kami berdoa Tuhan buat dari presiden, menteri, aparat tertinggi sampai aparat rendah sampai RT Tuhan kami berdoa Tuhan memberkati. Biar Tuhan apapun yang mereka lakukan, mereka melakukan untuk nama-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Bapak. Hamba berdoa Tuhan, setiap hal-hal yang mereka lakukan ingin menghancurkan bangsa ini, kami mau patahkan, kami menghancurkan di dalam nama-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan, setiap pemimpin-pemimpin yang Kau pilih, dan pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang Tuhan sediakan untuk kami, untuk memimpin bangsa ini Bapak. Terima kasih kami berdoa juga buat kota Jambi Tuhan. Kami percaya di mana Tuhan percayakan untuk kami tinggal di kota Jambi Tuhan. Kami berdoa kami memberkati kota Jambi Tuhan. Kami memberkati hasil bumi yang sudah ada di kota Jambi Tuhan. Buat sawit, buat batu bara, buat apapun, buat hasil karet Tuhan. Buat semuanya Tuhan, buat hasil laut semuanya Bapak yang ada di kota Jambi Tuhan. Hasil pertanian, hasil buah Tuhan, semuanya Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan untuk memberkati kota Jambi Tuhan. Kami serahkan kota Jambi ke dalam tangan kasih-Mu, dalam perlindungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Mbak serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Mari kita masuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah menyelesaikan koram bio kami sepanjang hari ini ya Bapa. Percaya penyertaan-Mu senantiasa menyertai kehidupan kami sepanjang hari ini ya Bapa. Dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan, kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu Tuhan, hikmat akal budi, pengetahuan, pengertian, perlindungan-Mu selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan. Yung jalan dah yung. Hujan tak? Hujan enggak, Pak? Tadi Sudah dah berhenti. hujannya. Sudah berhenti hujannya. Dari jam 2 tadi hujannya. Iya. Sudah berhenti lah. 20 menit lagi lah, 20 menit lagi. Kita doa